Manajemen keuangan adalah proses yang berkaitan dengan pekerjaan mengelola berbagai sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah mempersiapkan anggaran atau budget. Yang kedua, membuat analisis arus kas. Dan yang ketiga adalah merencanakan pengeluaran dana untuk aktivitas seperti pabrik, peralatan, dan mesin. Keputusan-keputusan manajemen keuangan ada 3. Yang pertama adalah keputusan investasi, yang kedua adalah keputusan pendanaan, dan yang terakhir adalah keputusan pengelolaan aktiva. Selanjutnya adalah tanggung jawab staf keuangan. Yang pertama adalah peramalan dan perencanaan. Yang kedua, investasi besar. Yang ketiga, koordinasi dan pengendalian. Yang keempat, hubungan pasar modal dan pasar uang. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Tujuan-tujuan perusahaan secara umum yaitu yang pertama, memaksimalkan laba. Yang kedua, memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham. Yang ketiga, memaksimalkan penghargaan manajerial. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial, dan yang terakhir adalah perilaku. Teori keuangan modern menjelaskan bahwa perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Hal ini berarti perusahaan harus meningkatkan harga saham perusahaan. Maksimisasi kemakmuran pemegang saham perusahaan mempertimbangkan yang pertama adalah kemakmuran jangka panjang. Yang kedua, risiko atau ketidakpastian. Yang ketiga adalah jangka waktu return. Dan yang keempat adalah return para pemegang saham. Tujuan memaksimisasi laba yang pertama adalah sasaran perusahaan yang memiliki laba yang besar. Yang kedua adalah keuntungan-keuntungan perusahaannya itu mengestimasi laba. Lalu yang terakhir adalah kerugian-kerugian perusahaannya itu menekankan keuntungan jangka pendek. Perencanaan keuangan adalah menganalisis dan merancang uang jangka panjang dan jangka pendek dari perusahaan ke perusahaan. Tujuan perencanaan keuangan yaitu mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dan menggunakan sumber daya keuangan secara bijak. 3 langkah dalam melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah melakukan peramalan jangka panjang dan jangka pendek suatu perusahaan. Yang kedua adalah membuat rencana-rencana atau budget yang sesuai kebutuhan suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah menentukan pengendalian keuangan. Kalian tahu nggak sih apa itu pendanaan perusahaan? Nah, pendanaan itu adalah kegiatan buat dapetin sumber dana, salah satu dari 3 keputusan keuangan, selain investasi dan manajemen aset. Kalau ngomongin sumber dana internal, itu berarti dananya dari dalam perusahaan sendiri. Contohnya modal dari pemilik atau laba yang sudah dihasilkan. Ada 2 jenis saham nih. Pertama, saham biasa. Saham ini yang memberi hak kepemilikan pada pemegangnya, seperti dividen dan suara di rapat pemegang saham. Keuntungan bisa berasal dari dividen atau capital gain. Terus ada juga saham preferen. Saham ini campuran antara saham biasa sama obligasi. Dividennya tetap dan punya prioritas lebih dalam pembayaran. Tapi biasanya nggak ada hak suara kecuali kalau dividen tertunda lama. Buat kalian yang cari keuntungan tinggi, saham biasa jadi pilihan bagus, terutama kalau perusahaan berkembang. Tapi kalau mau yang dividen lebih pasti, saham preferen cocok banget karena dividen bisa lebih tinggi dari deposito. Kalau sumber dana eksternal itu dana yang datangnya dari luar perusahaan, misalnya utang atau pinjaman. Ada utang jangka pendek, jangka panjang, dan obligasi. Obligasi itu surat berharga kayak bukti pinjaman yang diberikan pemodal ke perusahaan penerbit, perusahaan dari swasta atau BUMN. Nah, ternyata obligasi sendiri punya beberapa jenis yang berbeda. Ini tuh obligasi tanpa jaminan. Kalau ini resikonya tinggi karena dibayar belakangan. Nah, yang ini bunganya cuma dibayar kalau perusahaan lagi untung. Ini ada jaminan berupa aset tetap. Yang ini resikonya tinggi tapi bunganya juga tinggi. Kalau yang ini kualitasnya tinggi jadi bunganya stabil. Kalau yang ini jatuh temponya bertahap jadi dibayar sedikit-sedikit. Kalau yang ini dibeli dengan diskon, nggak ada bunga. Enaknya obligasi adalah ada pendapatan tetap dari bunga. Selain itu, bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan risikonya lebih rendah dibanding saham.
Pembelanjaan jangka pendek adalah dana yang dipakai tapi harus dikembalikan kurang dari setahun. Ini ada dua jenis, yaitu spontan dan eksternal. Pembelanjaan spontan itu kayak utang dagang yang otomatis muncul saat kita beli barang dengan kredit. Ada juga accrued expense, kayak upah atau pajak yang belum dibayar. Kalau pembelanjaan eksternal ini lewat negosiasi. Contohnya kredit bank atau line of credit yang fleksibel buat dipakai sesuai kebutuhan. Aktiva tetap itu aset yang jangka panjang dan nggak cepat habis. Contohnya mesin atau gedung, yang nilainya berkurang seiring waktu. Pasar modal adalah tempat ketemu investor sama emiten. Investor kasih dana, sedangkan emiten mengeluarkan sekuritas buat diperdagangkan. Ada dua jenis pasar. Yang pertama pasar primer, yaitu buat sekuritas baru, dan yang kedua pasar sekunder, buat yang sudah ada. Kelebihan obligasi konversi itu fleksibilitas, sedangkan waran bisa kasih keuntungan ganda buat investor. Terakhir ada reksadana. Ini investasi yang ngumpulin dana dari berbagai investor, dikelola manajer investasi, dan diinvestasikan di instrumen kayak saham atau obligasi. Keuntungannya bisa dari dividen, capital gain, atau peningkatan harga di pasar. Enaknya reksadana, pengelolaannya profesional dan memungkinkan skala ekonomi. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas strategi keuangan dan analisis laporan keuangan PT Harapan Mandiri, sebuah perusahaan manufaktur elektronik yang tengah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pendapatan di tengah situasi ekonomi yang tidak tertentu. Yuk kita simak lebih lanjut. PT Harapan Mandiri adalah perusahaan manufaktur di bidang elektronik. Dalam mengembangkan bisnisnya, mereka meningkatkan rasio atau skala operasionalnya. Dalam meningkatkan skala operasionalnya, mereka membutuhkan modal sebanyak 10 miliar. Ada dua opsi pendanaan. Yang pertama adalah mengajukan pinjaman bank, dan yang kedua adalah menghasilkan saham baru. Oleh karena itu, mari kita bandingkan kedua opsi pendanaan tersebut. Kita bandingin dua opsi ini. Kalau kita pilih pinjaman bank, ada beban 10% per tahun. Ini bikin laba perusahaan turun dan utang makin tinggi. Tapi kepemilikan pemegang saham tetap aman. Sebaliknya, kalau terbitkan saham baru nggak ada bunga, tapi persentase kepemilikan saham lama akan terdilusi. Selanjutnya adalah grafik tentang beban bunga dan stabilitas ekuitas. Dari sini dapat kita ketahui bahwa apabila perusahaan itu melakukan pinjaman bank, maka perusahaan tersebut menanggung beban bunga sebanyak 10 miliar dan ekuitasnya sebanyak 33%. Dan selanjutnya, apabila perusahaan itu menerbitkan saham, maka menanggung beban bunga sebanyak 0. Akan tetapi ekuitasnya sebanyak 50%. Di sini dapat kita lihat bahwa ekuitas penerbitan saham dan pinjaman bank itu adalah lebih besar penerbitan saham. Hal ini menandakan bahwa kestabilan ekuitas itu lebih baik untuk perusahaan sehingga tidak menimbulkan beban finansial untuk perusahaan. Saat ini rasio utang terhadap ekuitas atau DER perusahaan berada di angka 1,5. Ini artinya kewajiban perusahaan lebih besar 1,5 kali dibandingkan ekuitasnya. Jika perusahaan memilih pinjaman bank, rasio ini naik menjadi 2, yang menunjukkan peningkatan risiko keuangan karena uang lebih dominan dibanding modal pemilik. Namun, jika perusahaan menerbitkan saham baru, rasio ini justru turun menjadi 1, menandakan struktur modal yang lebih sehat dengan keseimbangan antara uang dan ekuitas. Next. Selain itu, kita juga melihat return on asset atau ROA yang berada di angka 20% ini. Berarti setiap Rp10 aset, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 20%. Menariknya, angka ini tetap stabil di kedua skenario pendanaan, baik dengan pinjaman bank maupun penerbitan saham, karena laba bersih dan total aset tidak langsung terpengaruh oleh keputusan ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang struktur modal saat ini PT Harapan Mandiri. Dari struktur ini dapat kita lihat bahwa kewajiban PT Harapan Mandiri sebesar 60% dari total aset dan ekuitasnya sebanyak 40%.
Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki leverage yang tinggi dan sebagian besar modalnya itu berasal dari hutang dibandingkan investasi dari pemilik. Selanjutnya adalah struktur setelah peminjaman bank. Di sini dapat kita lihat bahwa proporsi kewajiban itu naik dari 60% menjadi 67% dan ekuitasnya itu menjadi 33%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut lebih bergantung pada hutang yang dapat mengakibatkan risiko pada keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah struktur setelah adanya penerbitan saham perusahaan. Di sini dapat kita ketahui bahwa perusahaan itu memiliki struktur modal yang seimbang. Selain itu, dapat kita lihat bahwa proporsi kewajiban dan ekuitasnya juga seimbang sebesar 50%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki leverage yang sehat dan tidak menambah utang meskipun para pemegang saham yang lama berbagi kepemilikan dengan para pemegang saham yang baru. Dari hasil analisis penerbitan saham adalah opsi yang lebih aman untuk jangka panjang dengan TER yang lebih rendah dan tanpa beban bunga. Perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pengembangan produk baru. Keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan tidak hanya berdampak pada angka keuangan tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dalam visual ini kita dapat melihat di sisi yang paling melengkapi. Di sisi ini kita melihat gambaran pekerja yang beragam dan bahagia yang mencerminkan fokus perusahaan pada kesejahteraan karyawan. Keputusan pendanaan yang bijaksana dapat menciptakan peluang kerja yang lebih baik, stabilitas, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tim. Itu juga menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap aspek sosial yang berkontribusi pada hubungan positif dengan masyarakat dan karyawan. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa perusahaan terdapat panel surya dan pepohonan. Hal ini menandakan bahwa sebuah perusahaan itu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pendanaan yang baik dalam investasi dan praktik ramah lingkungan dapat meningkatkan masa depan yang lebih hijau. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa pentingnya keseimbangan pada bidang sosial dan lingkungan. Pendanaan yang baik itu harus diambil untuk keseimbangan finansial, sosial, dan keberlanjutan. Apabila pendanaan lebih memiliki salah satu aspek, itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan merugikan untuk jangka panjang.